Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang di manakah Soeharto ketika malam gerakan 30 September. Sejarah mengenai peristiwa gerakan 30 September masih belum terungkap dan menyimpan banyak misteri. Salah satunya adalah latar belakang, siapa saja yang terlibat, dan dalang sebenarnya di balik peristiwa tersebut. Ada yang meyakini bahwa Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, punya peran dalam insiden itu. Dia diyakini sebagai orang yang berada di balik peristiwa Gestapo dan pembantaian ratusan ribu orang yang menyusulnya. Meskipun Soeharto salah satu jenderal TNI saat itu, namun dia tidak diculik dan dibunuh oleh anggota PKI seperti jenderal-jenderal lainnya. Di manakah Soeharto saat terjadinya peristiwa penculikan pada malam Gestapo? Lalu, mengapa Soeharto tidak diculik dan dibunuh PKI? Soeharto pada saat itu menjabat Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat berpangkat Mayor Jenderal. Soeharto disebut-sebut mengetahui akan rencana penculikan sejumlah jenderal yang diyakini sebagai Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta pada Presiden Soekarno. Hal itu berdasarkan kesaksian salah satu pelaku yaitu Kolonel Abdul Latif dalam persidangan. Latif bersaksi bahwa ia memberitahu Soeharto soal rencana penculikan sejumlah jenderal. Sehari sebelum kejadian itu saya melapor langsung kepada Bapak Maijen Soeharto, sewaktu beliau berada di RSPAD sedang menunggui putranya yang ketumpahan sup panas. Dengan laporan saya ini, berarti saya mendapat bantuan moral, karena tidak ada reaksi dari beliau, kata Latif. Tak hanya sekali, Latif bahkan sebelumnya pernah membahas soal isu adanya Dewan Jenderal di rumah Soeharto. Sementara itu dalam kesaksiannya kepada Mahkamah Militer, Latif membeberkan alasannya tidak memasukkan nama Soeharto dalam target penculikan, karena kami anggap Jenderal Soeharto loyalis Bung Karno, maka tidak kami jadikan sasaran, kata Latif. Langkah ini dilakukan Latif setelah laporannya tak ditanggapi oleh Pangdam Jaya Maijen Umar Wirahadi Kusumah dan Pangdam Brawijaya Maijen Jenderal Basuki Rahmat. Latif mengaku sudah beberapa kali mewanti-wanti adanya upaya kudeta oleh Dewan Jenderal. Menurut Latif, Soeharto hanya bergeming mendengar informasi itu. Bahkan di malam Gestapo, Soeharto mengabaikan Latif yang menyampaikan rencananya menggagalkan kudeta. Soeharto sendiri mengakui dia bertemu dengan Latif menjelang peristiwa Gestapo. Namun dia memberikan kesaksian yang berganti-ganti. Menurutnya, Latif tidak memberi informasi apa-apa, malah akan membunuhnya saat itu juga. Dia justru akan membunuh saya. Tapi karena saya berada di tempat umum, dia mengurungkan niat jahatnya itu, kata Soeharto. Namun dalam autobiografinya, Soeharto mengaku hanya melihat Latif dari kejauhan dan tak sempat berinteraksi. Soeharto menjadi pahlawan setelah ramainya peristiwa Gestapo. PKI dianggap sebagai dalang, sementara itu Soekarno tidak melakukan apa-apa. Masyarakat sipil, mahasiswa, dibantu tentara, menggelar berbagai demonstrasi besar-besaran menuntut PKI dibubarkan dan ekonomi diperbaiki. Buntut dari peristiwa Gestapo yaitu pada tanggal 11 Maret tahun 1966. Soeharto yang saat itu menjabat Panglima Angkatan Darat meminta Soekarno memberi kuasa untuk mengatasi keadaan. Permintaan itu kemudian disebut sebagai Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Peristiwa itu menjadi jalan Soeharto menjadi presiden selanjutnya menggantikan Soekarno. Selanjutnya Soeharto menumpas PKI. Setidaknya 500.000 orang yang dituduh PKI atau simpatisannya, dihabisi di berbagai penjuru Indonesia. Ada juga yang dipenjara selama puluhan tahun seperti Latif, yang merasa dikhianati oleh Soeharto. Akhirnya rencana gerakan 30 September itu gagal total, karena tidak dilakukan dengan matang, dan para jenderal yang awalnya hanya akan diculik malah dibunuh. Itulah misteri tentang keberadaan Soeharto ketika malam Gestapo. Terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.